Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hasanah, pemirsa TV One rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan dan menyimak berita. Kira-kira menurut Bapak apa yang salah? Ya Pak, kira-kira apa yang salah? Kekhawatiran bapak-bapak kira-kira tentang anak-anaknya bagaimana? Ibu-ibu bagaimana menanggapi berita ini? Siapa yang salah Bapak Ibu? Yang perlu disalahkan siapa dan di bidang apa dan masalahnya apa? Bapak Ibu tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena kita memang sekarang banyak orang yang gamang Bapak Ibu. Anak dibiarkan, khawatir dia juga tidak tahu apa-apa dan bagaimana masa depannya. Menjadi orang tua yang permisif, dibiarkan main game, dibiarkan main gak pulang-pulang, diberi fasilitas, bingung. Nanti anak ini menjadi apa? Mengikuti pola pengasuhan orang tua dulu. Anak harus ngikut orang tua. Nggak boleh kemana-mana, tidak boleh membantah, tidak boleh usul, semua ikut orang tua, jadi otoriter. Kagak laku, pasti ditinggal sama anak-anak. Ya Bu? Bapak-bapak, kalau ada orang tua otoriter sekarang itu dijawab sama anaknya. Ditinggal sama anaknya, ngomong belum selesai dia udah pergi. Maka yang benar bagaimana sebenarnya mendidik anak ini? Kita harus bimbing, kita kembangkan potensinya, kita arahkan kepada sesuai dengan bakatnya, tapi jangan lupa tentang nilai-nilai kepada dirinya. Hampir tidak ada problem yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga. Bahkan tidak ada keluarga tanpa problem. Kita jangan pernah Bapak Ibu minta tidak ada problem. Yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan problem. Coba kita lihat, kalau yang miskin mikirnya itu bagaimana dapat memberi asupan gizi dan kebutuhan anak-anak. Ya Bu? Bapak-bapak kita mikir bagaimana sekarang dengan kebutuhan yang bikin banyak. Kalau dulu butuhnya makan saja, sekarang ada butuh makan, ada butuh kesehatan, ada butuh, termasuk butuh gadget dan lain sebagainya. Enggak mungkin kita tanpa itu. Akhirnya kita kejar-kejaran dan tidak terpenuhi itu. Problem juga ketika kita tidak ada ekonomi. Ketika di keluarga yang sedang berkembang, dia mengejar karir, ya, dia bagaimana mendapatkan posisi yang baik, pasti ada yang jadi korban. Ibu bapaknya sibuk di kantor, nggak diurus anaknya, minta apa saja dikasih asalkan diam. Mau apa saja diberi, yang penting jangan mengganggu bapak ibunya, ketemunya jarang-jarang. Anak tidak tahu ada di mana, anak anak-anak di pembantu. Bagaimana dengan anak-anak dibesarkan di mana? Tidak tahu, dengan tetangganya, dengan lingkungannya kita nggak tahu, lepas dari keluarga. Apalagi ya keluarga yang maju, semua serba ada, pendidikannya ada. Akhirnya antara anak sama orang tua sudah mikir sendiri-sendiri. Sesuai dengan hobinya. Ya hobinya nongkrong di kafe, ya di kafe. Anaknya senang hewan, ya hewan yang lebih disayang daripada pada bapaknya dan ibunya. Lebih senang peliharaannya daripada orang yang melahirkan. Jadi hampir tidak ada yang tidak dapat problem di dalam keluarga. Semua ada problemnya. Bapak Ibu, bagaimana cara mengukur keluarga kita dan bagaimana memfungsikan keluarga kita? Tidak ada lain, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kriteria keluarga hebat.
Keluarga Bapak Ibu ingin jadi keluarga hebat enggak ini? Keluarga Indonesia yang hebat, yang tidak dicengkram oleh tadi itu. Keluar dikit, wah ini pelakunya juga bahaya, yang dijadi korban pun juga bahaya. 100 lebih. Ini pasti karena peran keluarga dan fungsi keluarga. Baik keluarga dari korban maupun keluarga yang menjadi mengorbankan itu. Dari pelakunya itu. Kan pasti ada penyimpangan, ada perbedaan, sudah ada perilaku yang tidak normal. Itu harus sudah deteksi itu oleh orang tuanya. Kadang-kadang kita kurang tahu tentang mendeteksi anak itu. Oleh karena itu kita ngikuti kriteria hadis Nabi tentang keluarga hebat. Keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ada 4 fungsi keluarga itu biar menjadi keluarga hebat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira." Apa? Yufaqqihum fid din. Wa waqqara sawiruhum kabirahum. Wa razaqahum ar-rizqa fi ma'isyatihim wal qasda fi nafaqatihim. Wa bassarahum ayubahum fayatubu minha. Wa man aradallahu bihim ghaira dzalik tarakahum hamla. Ada 4 Bapak Ibu untuk mengukur dan kita mendapat rahmat dari Allah dalam keluarga kita. Yang pertama, yufaqihu fiddin. Kalau dalam keluarga itu ada yang di keluarga itu menjadi keluarga religius, keluarga agamis, keluarga yang menjunjung agama. Agama bukan hanya ilmu, tapi agama itu menjadi perilaku kita. Coba Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita lebih benci anak itu nilai Al-Qur'annya atau tidak bisa ngajinya itu dengan nilai matematikanya? Coba mana yang lebih nyesek? Kalau kita milih menantu, mana yang lebih bangga antara dapat menantu yang pinter ngaji, soleh, rajin ke masjid, dengan menantu yang bawanya kendaraan yang agak mewah itu meskipun nggak bisa ngaji? Syukur-syukur kalau bisa dua-duanya. Syukur-syukur dua-duanya, pinter ngaji juga banyak duitnya. Tapi kalau dipilih salah satu sekarang mana lebih bangga? Kita punya calon menantu yang pinter ngaji dan soleh atau yang banyak duitnya meskipun tidak begitu soleh? Atau malah menjadi penjahat? Al-Quran atau agama menjadi barometer tentang keluarga yang baik. Di tengah-tengah terombang-ambingnya hedonisme ini kita butuh pegangan. Kita butuh menjadi patokan kemana kita akan mengarahkan hidup ini. Apakah karena harta semata atau kita ingin menjunjung keluarga yang baik. Kalau kita inginnya keluarga yang baik maka patokan agama, maka yang lain-lain akan ikut. Yang kedua tentunya berkenaan dengan wa waqara saghiruhum kabirahum. Fungsi sosial di antara keluarga itu dinamis. Seperti apa keluarga dinamis itu? Damai Indonesiaku. Silakan Mas Agung. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hasan, pemirsa TV One rahimakumullah. Kita ingin menciptakan keluarga tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Seperti apa kecerdasan sosial itu? Kematangan sosial itu seperti apa? Bagaimana fungsi keluarga itu bisa memberi baik kepada masyarakat? Dan itu dilatih dari dalam keluarga. Di dalam keluarga dibiasakan pakaian yang minim-minim. Yang ditutup cuman pantatnya doang. Ketika keluar, nyaman saja pakai seperti itu. Coba di dalam keluarga dibiasakan nutup aurat. Di dalam keluarga dibiasakan tertutup. Insya Allah keluar kebuka sendiri itu malu. Dan fungsinya nanti bagaimana membuat keluarga ini menjadi keluarga yang baik di masyarakat. Itu tanda-tanda keluarga yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, warazaqahumullahu rizqa fi ma'isyatihim wal qasda fi nafaqatihim. Yaitu Allah memberi rizki yang banyak, kebutuhannya sedikit.
Kita doa, ya Allah minta banyak rezeki, tapi kebutuhannya banyak. Kebutuhannya banyak apa diantaranya? Jilbab aja itu diudet-udet. Panjang, motor begini panjang ke belakang. Baju nggak cukup satu. Berantai berapa? Itu kan banyak makan belanja bagi bapak-bapak. Iya Pak? Itu banyak makan belanja. Lain lagi ketika tasnya, mereknya apa. Kalau pakai gelang dari ujung ke ujung begini terus gitu. Bahwa dia pakai emas baru, pakai gelang baru. Banyak, jadi kita tidak perlu memperbanyak ke penghasilan, tetapi bagaimana diimbangkan dengan pengeluaran. Banyak mungkin, seperti halnya orang-orang yang korupsi Bapak Ibu. Korupsi sekian miliar. Semua dibayarkan untuk biaya politik. Semua dibayarkan untuk biaya hidupnya. Akhirnya pendapatan yang sekian ratus juta tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Allah kalau memberikan berkah di keluarga kita, rezekinya banyak, pengeluarannya sedikit. Yang keempat kata Nabi itu dalam sabdanya, wabassarahum. Allah itu melihatkan kepada kita fi uyubihim, melihatkan kepada kita aib kita, kemudian kita bertobat. Jadi kalau kita menjadi keluarga terdidik, maka kita selalu melihat kekurangan kita dan itu diperbaiki oleh kita. Bukan sampai kekurangan itu diekspos, diketahui oleh orang banyak sehingga orang banyak menganggap kita itu jelek, baru kita bertobat. Sebelum itu kita sudah sadar dan kita bertobat. Itu kalau dikehendaki oleh Allah itu baik. Demikian juga ibu-ibu kepada suaminya ketika ini aib, saya perbaiki. Bapak-bapak ketika ada aibnya kurang baik pada keluarga, segera merasa. Karena penyakit fisik itu biasanya dirinya sendiri yang paling tahu. Tapi penyakit mental orang lain yang tahu. Maka bagaimana kita bisa merasakan mental itu dan bisa memperbaiki itu. Itulah keluarga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi keluarga yang baik. Tidak menjadi sampah masyarakat. Tapi keluarga yang bisa menuntun masyarakat ke arah yang lebih baik. Ibu-ibu kalau kita ngelihat peristiwa yang tadi ditayangkan. Kan membuat takut. Sekarang ini apa sih kewajiban orang tua kepada anak? Kita kadang-kadang menuntutnya anak aja suruh ikut orang tua. Tapi orang tua itu apa kewajibannya? Disinilah untuk menciptakan ketahanan dan kekuatan keluarga. Karena kita harus menciptakan generasi yang hebat. Generasi yang baik. Karena kalau dalam keluarga yang lemah, tidak mungkin ada RT yang kuat. Kalau RT-nya lemah, tidak mungkin RW-nya kuat. Kalau RW-nya lemah, tidak mungkin ada kecamatan yang kuat. Demikian seterusnya. Indonesia akan kuat, Indonesia akan hebat. Kalau lahir dari keluarga yang hebat. Oleh karena itu harus ditanamkan di dalam pendidikan keluarga itu. Kira-kira kita sudah tahu tidak dengan keluarga-keluarga kita seperti apa? Dirasakan apa yang kurang? Kewajiban kita sudah melaksanakan apa? Saya ingin menyampaikan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi 'alal walidi apa? Ayyuhassina ismahu wa adabahu. Yaitu memperbaiki hak anak kepada orang tua. Yang pertama, orang tua harus memberikan nama yang baik dan tata krama yang baik. Yang kedua, ayyu'allimahul kitaba wasibahata warrimaya. Memberi pengajaran tentang menulis, tentang berenang, tentang memanah. Wa alla yurzuqahu illa thayyiban, tidak memberi rezeki kecuali yang baik. Wa ayyuzawwijahu idza adraka, dan kalau sudah dewasa mengawinkan. Bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan nama yang baik? Lanjut, Damai Indonesiaku. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hasanah pemirsa TV Wan rahimakumullah. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, apakah kita mendapatkan role model keluarga Indonesia seperti apa? Sekarang departemen-departemen ada urusan keluarga, ada BKKBN, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Agama, ada kementerian-kementerian yang lain mengurus keluarga, tetapi keluarga perspektif masing-masing.
Indonesia belum mempunyai role model seperti apa keluarga Indonesia. Belum punya sampai sekarang ini. Masing-masing hanya program ego masing-masing institusi. Yang kedua, dari kita yang ada pada saat ini, pemimpin kita, orang-orang dari kita, krisis keteladanan. Ketika politik seperti sekarang ini semua berpikir bagaimana duduk di Senayan, bagaimana jadi presiden, bagaimana jadi menteri, tetapi mengurus bagaimana keluarga kita dan bagaimana meningkatkan keluarga kita. Tidak pernah kita temukan itu bicara soal keluarga. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau krisis keteladanan seperti itu, tontonannya seperti itu, apa yang terjadi di Indonesia ini? Tidak ada keteladanan. Contoh kecil saja, maghrib seharusnya ngaji, itu malah nonton TV. Ibu-ibu, bapak-bapak bilang, nak yang pinter ngaji ya, nak yang pinter ya, baik nak ya, yang harus nilainya tinggi ya nak. Anaknya disuruh ngaji, disuruh sholat, bapaknya yang nyetel TV. Kira-kira keteladanan seperti ini di tingkat keluarga, lalu di tingkat masyarakat, apakah ada yang mengurusi tentang anak jalanan itu? Bagaimana anak-anak kita sekarang dan dengan siapa bergaul ketika lepas dari keluarga? Hancurlah semua itu. Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu, menyerukan sesuatu, tidak pernah menyerukan tanpa dirinya melakukan. Sekarang pemimpin-pemimpin kita, orang-orang di tengah-tengah kita yang mengatur itu kira-kira dimulai dari keluarganya atau tidak? Keteladanan. Kita inginkan regulasi kita itu yang bisa menangani tidak hanya anak, tapi keluarga itu tidak hanya menangani soal keluarga berencana, bukan hanya persoalan kontrasepsi, lebih dari itu adalah menangani tentang kualitas keluarga di Indonesia ini. Itu yang kita inginkan. Bukan hanya persoalan pertumbuhan penduduk, tapi lebih itu adalah lebih kepada kualitas penduduk Indonesia. Dan itu dimulai dari mana? Mulai dengan keluarga itu sendiri. Kita ini kena metos. Kalau pendidikan luar negeri itu hebat, berani bayar mahal, yang terjadi apa? Pelecehan seksual. Karena kita apa? Orangnya kita kagetan kalau luar negeri itu hebat. Kita tidak tahu bahwa pendidikan yang utama itu adalah di keluarga. Kita menganggap kalau luar negeri itu adalah hebat. Dan semua akan menganggap bahwa pendidikan hanya untuk mencari kerja. Padahal mencari kerja itu adalah turunan dari orang pintar, orang cerdas. Dia yang akan menciptakan lapangan kerja. Bukan dia mencari mana dia akan bekerja. Makanya kita menjadi bangsa-bangsa kuli. Bukan bangsa-bangsa yang kreatif. Kenapa? Karena kita tidak mengedepankan kecerdasan untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan kebaikan. Tetapi kemana kita akan melamar pekerjaan itu? Ini metos. Metos yang ketiga, pendidikan kita itu lebih kepada soal bagaimana dari pendidikan yang mahal itu akan melahirkan yang baik. Lupa bahwa pendidikan itu semuanya kalah dengan pendidikan keluarga. Dari keluarga yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat. Itu dari keluarga. Tentu keteladanan, kehebatan dalam keluarga, maka otomatis anak akan menjadi hebat. Bapak Ibu sekalian, kita banyak yang tidak tahu itu. Dianggapnya dengan diserahkan keluar kita, bahwa kita memberikan pendidikan untuk pada sekolahnya sudah selesai dengan membayar mahal itu. Itu yang paling bahaya. Yang kedua harus kita akui, di Indonesia belum ada pembiasaan di bidang tradisi keluarga. Selain keteladanan, kita harus membiasakan. Dan biasa itu ada menjadi tradisi kita. Persoalan pintar belakangan, maka ada mungkin orang pintar tetapi moralnya hancur. Kenapa? Tidak ada pembiasaan, dia hanya membuat ilmu itu hanya berpikir, tidak menjadi kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin mereka yang pintar hanya ngakal-ngakalin yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan dengan moral dan agama itu. Mereka merasa nyaman membohong itu, bahwa itu hanya modal membohongi orang. Disinilah kenapa Al-Quran menyebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu.
Kalau kita membaca, kalau kita pinter, Bismi rabbikal ladzi khalaq harus dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah juga dengan pintar. Karena kalau kita iman tanpa juga ada ilmu, kita menjadi orang yang fanatis. Tapi berilmu tanpa iman, cenderung dia hanya ngakal-ngakal untuk kepentingan diri sendiri. Harus dibiasakan, maka pelajaran agama itu, pendidikan agama diarahkan untuk pembiasaan kebaikan yang otomatis akan menjadi kontrol bagi anak itu. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tamu namanya Bashir dengan putranya namanya Nu'man. Lalu Bashir ini menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah saksikan anak saya Nu'man ini, saya siapkan semua keperluannya. Saya siapkan semua kebutuhannya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya pada Bashir, ya Bashir, anakmu satu apa ada yang lain? Oh ada ya Rasulullah, di belakang masih 10. Anaknya banyak. Terus ditanya oleh Rasulullah, ya Bashir, apakah semua dapat fasilitas seperti ini ya Bashir? Terus katanya Bashir jawabnya, ya Rasulullah, hanya ini saja anak yang paling saya sayang. Rasulullah apa jawabnya? Ya Bashir, la tushhidni ala jurin wattaqullah wa'adilu fi auladikum. Ya Bashir, jangan ajak saya jadi saksi untuk hal-hal yang curang seperti ini, yang tidak jujur seperti ini. Takutlah kepada Allah dan adilnya di antara anak-anakmu. Ini cara pendidikan kepada anak. Sekarang kita lihat keadilan apakah kita terima dari republik ini. Kita sekarang sedang darurat. Darurat moral, darurat pendidikan, darurat ekonomi. Tidak sedikit orang mengorbankan karena tidak cukup. Darurat semuanya. Kita sedang darurat. Bahkan mungkin sedang darurat politik di kita ini. Semuanya berpikir politik, tapi perbaikan itu apa? Kita sedang darurat. Dan ini implementasi tadi. Dalam penelitian ternyata dalam keluarga yang berbeda-beda. Dalam keluarga yang diterapkan ketidakadilan. Ternyata melahirkan anak yang tidak adil. Tidak boleh dilakukan tidak adil dalam keluarga. Mungkin nanti bisa rebutan warisan. Setelah warisan rebutan tentang APBN Indonesia. Rebutan tentang proyek-proyek Indonesia, rebutan tentang bagaimana mengenyangkan diri sendiri tanpa melihat yang lain. Dari mana ini? Pendidikan ini dari keluarga. Tidak dari mana, jangan serahkan kepada yang lain. Ketahanan ini hanya dari keluarga itu. Maka kita bentuklah karakter keluarga itu. Berilah cerita-cerita heroik, kepahlawanan. Kasihlah cerita-cerita yang realistis. Spiderman, Superman, itu nggak masuk akal. Jadinya di lantai 19 anak umur 5 tahun lompat karena ngikutin cerita-cerita yang nggak masuk akal itu. Lihatlah cerita Al-Quran. Nabi Yusuf seperti apa, Nabi Nuh seperti apa, Nabi Muhammad seperti apa. Realistis, visual, bisa dilaksanakan oleh kita semua. Dan itulah dimulai dari keluarga yang kuat. Dan pemerintah kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan ketahanan dan kekuatan keluarga sehingga menjadi keluarga yang hebat. Jamaah Masjid Nurul Hasanah, pemirsa TV Wan rahimakumullah. Di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan kisah singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat, setiap waktu Rasulullah itu mencium cucunya Hasan bin Ali. Pada satu saat Aqra datang pada Rasulullah dan terheran karena Rasulullah mesra dengan cucunya. Lalu Aqra bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium? Kenapa ya Aqra balik bertanya Rasulullah? Saya punya anak putra dan putri, saya belum pernah menciumnya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Man la yarhamu la yurham. Kalau engkau tidak menyayangi, maka engkau nanti tidak akan disayang oleh anak-anakmu. Kisah singkat dari hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil yang dibesarkan dengan kasih sayang, maka menjadi anak yang peramah, anak yang penuh senyum dan riang. Tapi anak yang lahir dalam keluarga yang penuh kekerasan, bentrok, berantem, mungkin broken home, cerai dan sebagainya, maka akan lahir anak-anak yang kadang-kadang kurang baik dalam perkembangannya, bahkan mungkin menjadi nakal.
Oleh karena itu kita penting untuk membuat keluarga yang kuat. Yaitu keluarga inti yang utama adalah suami istri. Karena kadang-kadang tanpa kita ingat, tanpa kita tahu, tanpa kita rasa, ternyata anak-anak kita meniru kepada kita. Jangan serahkan bahwa di luar akan lebih hebat dari keluarga. Tahulah bahwa pembentukan karakter, pembentukan tentang jati diri anak-anak kita tergantung pada keluarga ini. Keluarga yang punya jati diri akan melahirkan anak-anak yang menjadi pahlawan. Tapi keluarga yang asal-asalan, insya Allah kurang baik pertumbuhan anak itu. Dalam kesempatan ini, maka pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, ustadz, kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang kuat. Keluarga kuat secara intelektual, kuat secara ekonomi, kuat secara sosial, dan kuat secara kepribadian kita. Sehingga terciptalah Indonesia yang kuat. Fadhal Ustadz, mudah-mudahan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang solehah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua urusan disukseskan oleh Allah dengan berkahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tafadhal Ustadz untuk berdoa.